Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas persamaan diferensial biasa 2 dengan penyelesaian homogen dan non-homogen. Pertama, kita akan membahas pengertian dan bentuk umum dari persamaan diferensial orde 2 itu sendiri. Persamaan diferensial adalah persamaan yang berisi turunan satu atau lebih variabel. Persamaan diferensial orde 2 yaitu persamaan diferensial yang turunan tertingginya pangkat 2. Jadi, contohnya yaitu d kuadrat y per dx kuadrat dikurang dy per dx ditambah y sama dengan 0. Pada persamaan ini ada turunan kedua dan turunan pertamanya. Bentuk umumnya dari persamaan diferensial orde 2 yaitu y double aksen ditambah px y aksen ditambah gx y sama dengan rx, di mana px gx disebut koefisien dari fungsinya, dan jika rx sama dengan 0, maka persamaan diferensial di atas disebut homogen. Nah, sekarang kita akan membahas persamaan diferensial orde 2 homogen terlebih dahulu. Jadi bentuk umumnya yaitu y double aksen ditambah ay aksen ditambah by sama dengan 0, di mana AB merupakan konstanta sembarang. Sekarang kita lihat ke metode penyelesaiannya. Kita misalkan y sama dengan e pangkat rx. Nah, dari fungsi ini kita dapat mencari turunannya. Turunan pertamanya yaitu y aksen sama dengan r e pangkat rx. Sedangkan turunan keduanya yaitu y double aksen sama dengan r kuadrat e pangkat rx. Sehingga setelah kita misalkan tadi, persamaan di atas tadi akan menjadi r kuadrat e pangkat rx ditambah a r e pangkat rx ditambah b e pangkat rx sama dengan 0. Lalu persamaan ini kita bagi dengan e pangkat rx dan didapatkan r kuadrat ditambah ar ditambah b sama dengan 0. Ini merupakan persamaan karakteristik dari persamaan diferensial orde 2. Selanjutnya kita akan membahas persamaan diferensial non-homogen. Bentuk umum dari persamaan diferensial non-homogen yaitu y double aksen ditambah fx y aksen ditambah gx y sama dengan rx, dengan rx tidak sama dengan 0, di mana koefisien fx dan gx-nya adalah konstanta. Nah, solusinya yaitu y sama dengan yh ditambah yp, di mana yh adalah solusi homogen dan yp adalah solusi parsial atau non-homogen. Untuk yh dapat kita cari dengan metode karakteristik, dan yp dapat ditentukan dengan metode koefisien tak tentu dan metode variasi parameter. Dikarenakan pada video kali ini kita membahas persamaan diferensial orde 2 yang berhubungan dengan listrik, maka kita akan membahas pertama yaitu tentang rangkaian LC seri. Pada rangkaian LC seri dengan sumber baterai E dengan satuan volt, dengan menggunakan hukum tegangan Kirchhoff, maka akan didapatkan model persamaan sebagai berikut, yaitu VL ditambah VC sama dengan E, dengan VL adalah tegangan pada induktor L dan VC adalah tegangan pada kapasitor C. Diketahui bahwa I sama dengan dq per dt, dengan Q adalah muatan dalam kolom, sehingga model persamaan dapat dituliskan menjadi L di per dt ditambah 1 per C integral dari I per I dt sama dengan E. Untuk menghilangkan tanda integral, maka persamaan didiferensialkan dan menjadi LD kuadrat I per dt kuadrat ditambah 1 per CI sama dengan D per dt E untuk arus I, dan LD kuadrat Q per dt kuadrat ditambah 1 per CQ sama dengan D per dt E untuk muatan Q.
Selanjutnya, kita juga akan membahas rangkaian RLC seri. Pada rangkaian RLC seri dengan sumber baterai E dengan satuan volt, dengan model persamaan rangkaian yang didapatkan dengan hukum tegangan Kirchhoff, yaitu VR ditambah VL ditambah VC sama dengan E, di mana VR adalah tegangan pada resistor R, dan VL adalah tegangan pada induktor L, dan VC adalah tegangan pada kapasitor C. Sehingga model persamaan dapat dituliskan menjadi RI ditambah L dI per dt ditambah 1 per C integral dari I dt sama dengan E. Untuk menghilangkan tanda integral, persamaan dapat didiferensialkan. Maka R dI per dt ditambah L d kuadrat I per dt kuadrat ditambah 1 per CI sama dengan D per dt E untuk arus I, dan R dQ per dt ditambah L d kuadrat Q per dt kuadrat ditambah 1 per CQ sama dengan D per dt E untuk muatan Q. Selanjutnya kita masuk kepada contoh soal. Pertama, tentukan kuat arus IT rangkaian LC jika L 0,2 Henry, C 0,05 Farad, dan E sama dengan 0 volt. Pada soal ini kita menggunakan persamaan L d kuadrat I per dt kuadrat ditambah 1 per CI sama dengan 0. Setelah itu persamaan ini kita bagi dengan L, menjadi d kuadrat I per dt kuadrat ditambah 1 per LCI sama dengan 0. Lalu kita masukkan harga yang diketahui. Maka didapatkan d kuadrat I per dt kuadrat ditambah 100I sama dengan 0. Untuk solusi homogennya, yaitu R kuadrat ditambah 100 sama dengan 0. R kuadrat sama dengan akar dari min 100. Maka kita dapatkan akar-akar persamaannya yaitu plus minus 10I. Jadi solusi umumnya IT sama dengan E pangkat 0 dalam kurung C1 cos 10 ditambah C2 sin 10. Contoh soal kedua. Diketahui rangkaian LC jika L 10 Henry, C 0,004 Farad, E 250 volt, arus I0 sama dengan 0, dan muatan Q0 sama dengan 0. Tentukan solusi khusus IT. Kita menggunakan persamaan L d kuadrat Q per dt kuadrat ditambah 1 per CQ sama dengan E. Persamaan ini kita bagi dengan L, menjadi d kuadrat Q per dt kuadrat ditambah 1 per LCQ sama dengan E per L. Lalu kita masukkan harga yang diketahui. Maka didapatkan d kuadrat Q per dt kuadrat ditambah 25Q sama dengan 25. Untuk solusi homogennya, d kuadrat Q per dt kuadrat ditambah 25Q sama dengan 0. Jadi persamaan karakteristiknya R kuadrat ditambah 25 sama dengan 0. R kuadrat sama dengan akar dari min 25. Maka diperoleh akar-akar persamaannya yaitu plus minus I5. Dan penyelesaian persamaan diferensialnya yaitu IT sama dengan A cos 5T ditambah B sin 5T. Untuk solusi non-homogen, Rx sama dengan 25. Kita misalkan QPT sama dengan A. QP aksen sama dengan 0. QP double aksen sama dengan 0. Kita substitusikan ke persamaan sebelumnya. Maka didapatkan
d kuadrat Q per dt kuadrat ditambah 25Q sama dengan 25. 0 ditambah 25A sama dengan 25. Dan A sama dengan 1. Maka didapatkan QPT sama dengan 1. Jadi solusi umum lengkapnya yaitu dengan solusi homogen ditambah dengan solusi non homogen. Menjadi QT sama dengan 1 ditambah A cos 5T ditambah B sin 5T. Lalu kita substitusikan nilai awal. I0 sama dengan 0 dan Q0 sama dengan 0. Maka Q0 sama dengan I tambah A cos 0 ditambah B sin 0 sama dengan 0. Maka A sama dengan min 1. Kita ketahui bahwa I sama dengan dq per dt. Lalu didapatkan persamaan min 5A sin 5T ditambah 5B cos 5T. Maka I0 sama dengan min 5A sin 0 ditambah 5B cos 0 sama dengan 0. Didapatkan B sama dengan 0. Jadi solusi khusus lengkapnya yaitu QT sama dengan 1 dikurang cos 5T dan IT sama dengan 5 sin 5T. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Diketahui rangkaian listrik RLC dengan R 16 ohm, L 0,02 Henry, C 2 kali 10 pangkat min 4 farad, dan E 20 volt. Ditanya carilah nilai Q. Pada soal ini kita menggunakan persamaan untuk muatan Q, di mana R dq per dt ditambah L d kuadrat Q per dt kuadrat ditambah 1 per CQ sama dengan E. Lalu kita masukkan harga yang diketahui. Sehingga didapatkan 0,02 Q double aksen ditambah 16 Q aksen ditambah 1 per 2 dikali 10 pangkat min 4 Q sama dengan 20. Lalu persamaan ini kita bagi 0,02. Maka menjadi Q double aksen ditambah 800 Q aksen ditambah 250.000 Q sama dengan 1000. Persamaan karakteristik untuk persamaan homogennya yaitu R kuadrat ditambah 800 R ditambah 250.000 sama dengan 0. Untuk mencari akar-akarnya kita menggunakan rumus ABC, yaitu min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Maka didapatkanlah akar-akar persamaannya yaitu min 400 plus minus 300i. Jadi persamaannya untuk QH sama dengan E pangkat min 400T dalam kurung C1 cos 300T ditambah C2 sin 300T. Untuk persamaan non homogennya dengan koefisien tak tentu kita misalkan QP sama dengan A. Maka QP aksen sama dengan 0, QP double aksen sama dengan 0. Lalu substitusikan dan menjadi Q double aksen ditambah 800 Q aksen ditambah 250.000 A sama dengan 1000. 0 ditambah 800 dikali 0 ditambah 250.000 A sama dengan 1000. Maka 250.000 A sama dengan 1000, A sama dengan 1000 per 250.000 sama dengan 4 dikali 10 pangkat minus 3. Atau QP sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 3. Untuk mencari nilai Q,
kita menggunakan rumus yaitu Q sama dengan QH ditambah QP. Maka didapatkan hasil akhirnya yaitu Q sama dengan E pangkat min 400T di dalam kurung C1 cos 300T ditambah sin 300T tutup kurung ditambah 4 dikali 10 pangkat min 3. Baiklah, mungkin sekian pembahasan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.